kaidash syaitani kana dha'ifa. Setan itu tipu dayanya lemah. Tapi hawa nafsu menjadi tunggangan setan untuk menggoda kita. Nabi Allah Yusuf, kita tahu di Al-Quran mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Bagaimana cara menaklukkan hawa nafsu? Kita tahu bahwa agama Islam ini adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk melawan hawa nafsu. Dan melawan hawa nafsu itu sesuatu yang cukup berat. Cukup berat. Di antaranya adalah dengan cara berpuasa. Puasa adalah salah satu cara yang paling efektif untuk kita mendidik nafsu kita. Jadi bukan mematikan. Nafsu jangan dimatikan, tidak boleh. Tapi dijinakkan dia. Nafsu ini aslinya liar, ammarah bisu, dia selalu memerintahkan kita berbuat yang buruk. Nah, jinakkan dia dengan puasa. Dengan puasa. Ketika kita puasa, nafsu mau makan, ini makanan enak nih. Jadi nafsu itu kadang-kadang menyuruh bukan cuma yang sifatnya kemaksiatan, sesuatu yang tidak maksiat tapi bikin kita nantinya malas ibadah, bikin kita nanti ini itu sama efeknya. Dia dari segala macam lini dia goda kita. Tapi ketika kita puasa langsung tertepis. Wah, mau ini nih, otomatis dengan puasa itu hawa nafsu dia terdidik. Cuma kadang kita hawa nafsu sudah kalah dengan puasa, tapi di bagian akhir hawa nafsu membuat kita KO. Pas buka puasa itu hawa nafsu kita turuti itu. Makan ini, habis semuanya dihajar, habis tuh nafsunya kenyang lagi akhirnya. Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang tadi kita kutip, beliau mengatakan, kenapa banyak orang tidak merasakan efeknya puasa? Kenapa orang puasa hatinya tidak bercahaya, nafsunya tidak terdidik? Karena seperti itu. Justru di detik-detik akhir puasa itu dia turuti hawa nafsunya. Ya. Nah, jadi memang berat, memang orang itu berat, harus ada kemauan yang kuat. Ya, salah satunya dengan puasa. Yang kedua, bagaimana cara melawan hawa nafsu? Dengan khalwat. Dengan khalwat. Khalwat itu menyendiri. Rasulullah detik-detik sebelum beliau dilantik, hubbiba ilaihil khala. Allah setting hati Nabi Muhammad jadi suka, gemar menyendiri. Ketika kita menyendiri, tidak banyak yang dilihat, tidak banyak yang didengar, tidak banyak pemandangan-pemandangan, bisikan, konsentrasi kepada Allah. Makanya para wali, orang-orang soleh, ulama-ulama menjalani khalwat. Khalwat itu salah satu metodologi, ya, atau bahasa Arabnya thariqah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita sebagai muslim untuk khalwat. Apa yang kita lakukan di khalwat? Zikir kepada Allah, baca Quran, salat, dan merenung, muhasabah. Ya, muhasabah kepada kita. Ingat dosa-dosa kita. Sampai kapan kamu salat tidak khusyuk? Sampai kapan kamu malas beribadah? Sampai kapan kamu ajak ngomong begitu. Nah, itu sangat efektif untuk mendidik nafsu kita. Selain itu, kita diperintah untuk melawan. Lawan. Ketika dia mau A, kita ambil B. Dia mau B, kita ambil A. Begitu. Tentunya dengan duduk bersama orang-orang yang soleh, yang mana nanti hawa nafsu kita itu akan kalah dengan efek orang soleh tadi. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira ketika kita duduk di majelis ilmu, mengingat Allah, mengingat Rasulullah, terpikir atau tidak untuk maksiat? Jauh. Kalau sekarang ada orang mengajak kita maksiat, saat ini kita sedang di masjid, kita melakukan yuk, insya Allah kita akan jauh terpikir. Kenapa? Karena al-bi'ah tu'athir. Lingkungannya lingkungan cahaya saat ini kita. Saat ini kita di masjid, lingkungan cahaya, turun rahmat Allah, barakah, sehingga hawa nafsu tidak bisa banyak bergerak. Tapi ketika kita sendiri, nafsu. Dan yang terakhir, jangan sendiri. Ya, jangan sering sendiri. Rasulullah bersabda, innama ya'kulu dhi'bu minal ghanam al-qasiyah. Serigala itu mangsa empuknya adalah kambing yang sendiri yang terpisah dari rombongannya. Fa idza faraghta fansab. Ketika kita ada kegiatan,
maka bisikan-bisikan nafsu ini bisa kita acuhkan. Bayangkan ketika kita sibuk kerja bakti membersihkan jalan atau membersihkan masjid, nggak kepikiran untuk maksiat. Tapi ketika kita sendiri, diam, sepi, masuk bisikan-bisikan. Ketika kita menganggur, tidak ada kegiatan, masuk bisikan. Nah, jadi itu beberapa hal untuk memudahkan. Nah, nanti kalau kita sudah terbiasa, nafsu kita yang tadinya di tahap amarah, dia akan naik menjadi lawamah. Nafsu yang suka mencela. Maksudnya apa? Mencela dirinya sendiri. Kamu kotor, kamu jelek, kamu kurang baik jadi hamba, sholat kamu banyak cacat, ibadah kamu kurang khusyuk, kamu terus dia lebih konsentrasi menjelek-jelekan dirinya. Dan kalau hamba sudah begitu, dia mulai dicintai oleh Allah SWT. Sehingga ketika itu terus terjadi, dia mulai mendapatkan ketenangan kepada Allah. Dia akan tenang dengan zikir, tenang dengan sholat, mutmainnah. Ketika seseorang mencapai nafsu mutmainnah dan dia meninggal dunia, disitulah seperti yang Allah sebutkan di Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah dan ridha kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuk. Hawa itu ghidhaun nafas. Hawa itu syahwat, makanannya nafsu. Makanan jelek nafsu. Kalau makanannya tadi itu jelek-jelek, maka akan nafsunya menjadi khabithah, ammarah bisu. Nafsu akan menjadi liar, jelek, akhlaknya buruk. Walaupun bukan haram, walaupun halal, tapi syahwat, makan enak-enak terus, kenyang terus, pakaiannya baju bagus terus, rumahnya megah, terus kesenang-senangan tok. Itu berarti telah memanjakan nafsunya untuk menjadi jahat. Entar lagi nggak peduli dengan orang kelaparan, nggak peduli, yang penting dia kenyang. Entar lagi nggak peduli dengan orang melarat, yang penting dia kaya. Nafsunya akan menjadi jahat. Tetapi jika nafsu tadi itu tidak mengikuti hawa nafsu, tapi mengikuti Allah dan Rasulnya, diajak sholat, dikasih dzikir, dikasih itu, dikasih ini, nafsu akan menjadi mutmainnah, nafsu akan menjadi jinak dan tenang. Dirinya kepingin makan enak, enggak, makan seadanya. Pakaian bagus, enggak, pakaian yang sederhana. Dia tidak mau kenyangkan nafsunya. Ibarat anjing tidak dijadikan anjing yang makan gemuk males, tapi anjing yang langsing, yang larinya cepat, yang bisa lompat begitu. Begitulah seharusnya kita jadikan nafsu kita langsing, jangan diikuti dengan memanjakan nafsu. Buat kesenangannya adalah ibadah, buat kesenangannya adalah taat kepada Allah, buat kesenangannya adalah zikir kepada Allah, sehingga nafsu menjadi mutmainnah. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Tawwa'a itu daripada kata yakni taat. Tapi kalau tawwa'a, memaksa taat. Bila mana disebut memaksa taat, berarti ada perlawanan. Kalau tidak ada perlawanan, maka tak perlu ada paksaan. Tapi karena ini dipaksa untuk taat, berarti ada perlawanan yang terjadi di dalam perasaan Qabil ketika ingin membunuh kepada Habil. Masa nak bunuh tuh, dirinya tahu, iya aku kalau aku bunuh aku berdosa, aku masuk neraka, ini pun adik aku juga secara naluri. Tapi hawa nafsu yang menguasai, hasad dengki yang menguasai, memaksa kepada hawa nafsu tadi kepada dirinya yang masih setengah-setengah. Macam mana aku nak bunuh ini adik aku? Macam mana aku nak bunuh sementara pembunuhan itu salah? Macam mana aku nak bunuh sementara hukuman itu akan kena kepada aku? Dia agak teragak-agak, tapi karena hawa nafsu menguasai, memaksa kepada dirinya untuk
bertindak dalam pembunuhan, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Hawa nafsunya paksa kepada dirinya untuk membunuh kepada saudaranya. Yang membunuh bukan hawa nafsu. Hawa nafsu paksa saja. Yang melakukan tindakan pembunuhan ya tangan. Demikian juga kepada anggota badan yang lain. Ini mata. Kalau tidak dipaksa oleh hawa nafsu tengok sesuatu, ya dia tak tengok. Tapi karena dipaksa, siapa orang yang tak tahu tengok kepada yang haram itu berdosa? Tahu. Tapi apa sebab dia tengok juga? Ya hawa nafsu tadi. Faham tuh? Siapa yang tidak tahu riba itu haram? Tahu. Tapi kenapa buat juga riba? Hawa nafsu. Idzan manusia ini problemnya adalah dirinya sendiri. Amma yang lain orang buat ke wala siapa saja yang bikin pasal dengan dia, problemnya yang luar kecil berbandingkan dengan problem yang dalam tuh. Walihada tipu muslihat hawa nafsu kepada seseorang, bila mana ingin mengajak kepada perbuatan yang haram, maka dipakaikan perbuatan haram tuh macam indah. Jadi macam seronok buat. Iblis ketika suruh kepada Nabi Adam makan buah yang dilarang itu kan. Sudahlah, la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, wahai Hawa, kamu jangan dekat dengan pokok ini. Kalau kamu dekat, kamu akan menjadi orang yang zalim. Larangan atau bukan larangan? Larangan. Kalau yang dilarang oleh Allah pasti buruk. Syaitan datang, katanya kepada Nabi Adam dan juga Siti Hawa, kamu tahu tidak kenapa kamu dilarang oleh Allah untuk mendekati pokok itu? Mereka berdua mengatakan tak tahu. Ya, kamu dilarang itu mendekati kepada pokok itu. Kalau kamu dekat dan kamu makan, kamu akan menjadi malakaini au takuna minal khalidin. Kalau kamu dekat makan, maka kamu akan jadi malaikat. Kamu berdua. Atau kamu menjadi orang yang kekal di surga. Dilarang oleh Allah. Larangan Allah itu dipakaikan oleh syaitan pakaian indah. Ya dilarang. Sebab kalau kamu makan, kamu akan kekal berada dalam surga. Atau kamu akan menjadi malaikat. Atau menjadi orang yang kekal di surga. Nabi Adam berpikir nak jadi malaikat atau nak kekal di surga sebab nikmat. Malaikat dengan taatnya kepada Allah, surga dengan kenikmatan yang ada. Iblis pun juga dia memberikan satu, orang kampung saya kata iming-iming. Tahu iming-iming itu maksudnya memberikan kepelbagaian kenikmatan yang palsu. Awalnya dia mengatakan kalau kamu makan kamu akan jadi malaikat. Dia pun teringat mana boleh manusia jadi malaikat. Kemudian kalau tidak jadi malaikat, kamu jadi orang yang kekal di surga. Ya, ini dua pilihan yang nampak secara zahir, dua-duanya adalah perkara yang indah. Maka Nabi Adam buat tak buat? Buat. Yang pada akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada surga. Apa yang membuat Nabi Adam terlepas daripada qadar Allah, sunnatullah, iradahnya Allah, terlepas daripada itu? Usaha tipu muslihat syaitan ketika ingin mengelirukan Nabi Adam adalah menghiasi perkara yang mungkar menjadi nampak indah. Di antara, dan ini adalah tazyinul a'mal, wa zayyana lahumu syaitanu a'malahum. Syaitan menghiasi amal perbuatan mereka untuk agar supaya nampak indah. Amalnya buruk, yang akan dibuat buruk, tapi dipakaikan pakaian yang indah sehingga tak nampak buruknya.
di antara tipu muslihat syaitan untuk menghiasi amal perbuatan yang mungkar, katanya buat saja, itu kan dosa kecil, nanti kita pun minta ampun kepada Allah. Bukankah Nabi bersabda, wahai anak Adam, kalau dosa kamu itu setinggi langit pun juga, kalau kamu datang kepada aku, yakni Allah, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, dosa kamu pun akan diampunkan juga oleh Allah walaupun setinggi langit. Allah Maha Pengampun, dosa kamu tak setinggi langit pun. Bukankah manusia ditipu oleh siapa? Ya oleh dirinya sendiri. Kenapa ditipu oleh dirinya sendiri? Siapa suruh dengar syaitan? Faham tom? Itu apa namanya, anak-anak beranak kepada Nabi Yakub alaihissalam. Katanya mengatakan kepada siapa? Mengatakan kepada satu dengan yang lain, idh qalu la Yusufu ahabbu ila abina minna. Apa bapak ni? Dia sayang Yusuf lebih daripada kami. Wa nahnu usbatun, kita ni kan orang-orang yang kuat. Dia pun sendiri tahu kalau orang itu dirinya kuat dan mampu, sementara Yusuf itu masih kecil yang lemah, sehingga diberikan perhatian karena kelemahannya oleh Nabi Yakub. Dia tahu, tapi karena hawa nafsunya mahu menuntut yang lebih daripada yang sepatutnya dia sedar sebagai seorang dewasa, maka melihat kepada abahnya atau ayahnya sebagai seorang yang dia pilih kasih. Dia sayang kepada Yusuf lebih daripada kami. Kemudian apa? Inna abana la fi dhalalin mubin. Ini abah kita dah tak betul, dah sesat dengan sesat yang nyata. Allah tadi kata pilih kasih, lepas tu sesat yang nyata. So macam mana? Katanya, uqtulu Yusufah, baik kita bunuh Yusuf. Adik-beradiknya juga, tengok bagaimana hasad dengki itu. Uqtulu Yusufah. Satu yang lain mengatakan, awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum, atau campakan saja ke mana negeri, yang penting dia tak nampak oleh ayah kami, yang penting ayah kita nampak kita je. Ini Yusuf hantarkan entah di mana. Kemudian watakunu min ba'dihi qauman salihin. Lepas kita campakkan Yusuf tu, lepas tu kita menjadi orang yang baik. Ini kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang baik. Yakni berazam untuk menjadi orang yang baik sebelum merancang untuk perbuatan yang jahat. Yang dirinya tahu berbuat jahat akan mendapatkan hukuman, yakni dia seakan-akan mengatakan bagaimana ya, orang yang tahu kalau berbuat sesuatu akan dipenjarakan. Lalu dia mengatakan, kita buat saja, kita pasti tak lama di penjara, atau kita pasti selamat daripada penjara. Sementara dia itu tak tahu, tak boleh memberikan garanti, jaminan kepada dirinya kalau akan terselamat daripada hukuman. Ini bahagian daripada manipulasi seseorang kepada dirinya sendiri, tazyinul amal, menghiasi amal perbuatan yang salah untuk dibuat agar supaya tidak merasa bersalah.